Terima kasih Anda kembali di gelar perkara spesial kasus Sambo. Saudara, di ruang persidangan fakta terkuak dari ahli yang dihadirkan bahwa terdakwa Richard Eliezer mengalami perubahan emosi. Terlebih setelah memutuskan berdiri di kakinya sendiri untuk menjadi justice collaborator. Selain itu terkuak pula alasan-alasan dasar Eliezer tak kuasa melawan perintah atasannya kala itu. Kembali jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia akan mengupasnya untuk Anda. Saudara saksi pakai pada saat kejadian yang mana? PDL? PDL? PDL, oke. Tadi saya katakan, penelitian migran menunjukkan kepada kita bahwa salah satunya ternyata perintah atau tekanan tidak melulu dalam bentuk lisan. Ekspresi muka, busana yang dikenakan, di mana tempat pemberian perintah itu berlangsung, itu pun bisa memberikan tekanan kepada seseorang. Apalagi kalau kita pahami bahwa dimensi meso ini, relasi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo, dari sisi kepangkatan bagaimana? Luar biasa kan jauhnya. Ada yang menarik dari keterangan 3 ahli yang dihadirkan oleh pihak Richard Eliezer di muka persidangan. Dari 3 ahli dengan masing-masing ilmu, ibarat menyusun puzzle, keterangan dari satu ahli ke ahli lainnya saling membangun dan membentuk sebuah gambaran yang padu. Gambaran yang menggambarkan atau menunjukkan sebenarnya bagaimana tingkah Richard Eliezer khususnya ketika masih dalam bayangan Verdi Sambo dan setelah terlepas dari jeratannya. Tindakan penembakan yang dilakukan Richard Eliezer terhadap Yosua diakui Richard merupakan tindakan yang tak terbantah di bawah tekanan dari perintah seorang mantan Jenderal Bintang 2 pada saat itu. Dari kondisi tersebut, ahli psikologi forensik menilai bahwa Richard Eliezer masuk dalam kondisi di bawah tekanan, yang dimana istilah ilmiah menyebut Richard berada di kondisi superior order defense atau kungkungan relasi kuasa. Di dalam Khazanah Psikologi Forensik saya terjemahkan menjadi superior order defense, yaitu bagaimana seorang pelaku membela dirinya dengan mengklaim bahwa perbuatannya tidak lain tidak bukan adalah akibat adanya sebuah tekanan dari atasan, superior order defense. Tentu saja pada dasarnya setiap pelaku dalam situasi yang sama boleh saja mengutarakan superior order defense itu. Tetapi di dalam Khazanah Psikologi Forensik diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. Ahli menyebut, dengan menelaah 3 tahap ini guna mengetahui kondisi tekanan seseorang sehingga tak kuasa keluar dari kungkungan pemberi perintah. Diperlukan telaah 3 tahap untuk memastikan, untuk meyakinkan apakah klaim tersebut bisa diterima atau tidak bisa diterima. 3 tahap telaah itu pertama, harus bisa diyakinkan terlebih dahulu apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada, berarti objektif ada, ataukah subjektif belaka. Apabila hasil pengujian atau hasil telaah memastikan bahwa tekanan itu objektif ada, maka baru masuk ke tahap kedua, yaitu menakar apakah yang bersangkutan memiliki kesempatan, kemampuan, kekuatan, kewenangan, instrumen apapun itu yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri menjauhi situasi tekanan tersebut. Itu tahap kedua. Kalau tahap kedua teryakinkan bahwa yang bersangkutan tidak punya kesempatan,
tidak punya kemampuan, tidak punya kewenangan, tidak punya kekuatan atau apapun instrumen lainnya yang memungkinkan yang bersangkutan untuk menjauh dari situasi tekanan tersebut, maka masuk ke tahap pengujian yang ketiga. Resiko apakah gerangan, konsekuensi apakah sesungguhnya yang akan dialami oleh orang tersebut sekiranya dia menentang, melawan atau menghindari tekanan tersebut. Sekarang mari kita simpulkan, kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, kalau superior order defense tersebut menyimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana karena tekanan itu objektif ada, dan karena yang bersangkutan tidak punya kesempatan, kemampuan atau instrumen apapun untuk menjauhi tekanan atau mengelak tekanan tersebut, serta yang ketiga, ada resiko atau konsekuensi yang buruk, yang fatal, yang akan dialami oleh yang bersangkutan sekiranya dia menolak tentangan tersebut, maka simpulannya adalah superior order defense bisa diterima. Dipakai pada saat kejadian yang mana? Superior order defense yang dipaparkan ahli sebatas penggunaan seragam pada saat memberikan perintah pun diakui ahli memiliki pengaruh. Karena dari hal ini, penggunaan seragam condong lebih bisa membuat seseorang yang diperintah untuk menurutinya. Sebuah perintah tidak hanya tercetus dari sebuah ucapan yang dilontarkan. Ekspresi wajah hingga tempat pemberian instruksi pun turut mendominasi perilaku seseorang untuk menuruti sebuah perintah. Terlebih melakukan di bawah tekanan. Bang Reza, kan beberapa kali dari pihak FS menolak, mengatakan memberikan perintah menembak gitu ya. Seandainya memang itu tidak ia utarakan, artinya teori Milgram itu tetap berlaku ya? Tadi saya katakan, penelitian Milgram menunjukkan kepada kita bahwa salah satunya ternyata perintah atau tekanan itu tidak melulu dalam bentuk lisan. Ekspresi muka, busana yang dikenakan, di mana tempat pemberian perintah itu berlangsung, itu pun bisa memberikan tekanan kepada seseorang. Apalagi kalau kita pahami bahwa dimensi meso ini, relasi antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo, dari sisi kepangkatan bagaimana? Luar biasa kan jauhnya. Dari situ saja sudah kelihatan. Unsur yang pertama, otoritas pihak pemberi perintah memainkan peran sangat dominan, sangat signifikan bagi bawahan yang pangkatnya jauh di bawah untuk melaksanakan perintah jahat. Seolah berada di waktu yang salah, perintah menembak Yosua pun dilakukan Richard Eliezer. Gejolak batin pun terjadi, hati nurani tak selaras dengan jiwa korsa hingga akhirnya salah kaprah. Ahli etika dan filsafat melihat Richard dihadapkan dua kondisi dikala hari penembakan itu terjadi. Secara etis orang itu sendiri kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Jawaban di dalam etika itu sebetulnya itu tergantung dari kesadaran orang itu pada saat itu. Misalnya tergantung dari suara hati. Suara hati mengatakan apa pada saat itu. Bisa saja dia bingung karena dia berhadapan dengan dua norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan, titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah, wajib ditaati supaya melakukannya, lalu dia harus mengikuti yang mana. Etika normatif tadi mengatakan dia harus menolak melakukan perintah seperti itu. Namun kini Richard Eliezer bagai bangkit dari keterpurukan, perubahan demi perubahan tampak dari diri Eliezer yang saat ini berdiri tanpa keraguan. Dari hasil pemeriksaan ahli psikologis klinis yang mendampingi Richard selama asesmen, menguak fakta adanya perubahan sikap yang terjadi pada Richard Eliezer saat ini. Apakah Saudara Ali pernah berinteraksi dengan Richard Eliezer? Jika iya, bisa tolong jelaskan apa yang dilihat, diamati
serta diobservasi dari Richard Eliezer maupun orang terdekat dari Richard Eliezer? Baik, saya pertama kali bertemu dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah ada permintaan dari para penasihat hukum. Pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisinya jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya tuh lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Keluar dari tekanan dan terbebas dari belenggu, bagai kalimat yang pas ditujukan untuk kondisi Richard Eliezer saat ini. Dari keterangan ahli, psikologis klinis dan juga psikologis forensik menjelaskan memang ada perbedaan pada diri Richard Eliezer, khususnya ketika dia memilih untuk banting setir menjadi justice kolaborator dan saat ini di dalam payung hukum atau payung pelindung dari LPSK. Tentunya kita berharap secepatnya kasus ini akan terungkap. Nanda Prilia, Veriska Immanuel, Kompas TV, Jakarta.